Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitasari, NIM 2019-1011-03-11179. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan peran organisasi advokat di Indonesia. Suatu organisasi bisa dikatakan baik apabila organisasi tersebut dan organ-organnya dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan apa yang digariskan maupun yang diatur berdasarkan undang-undang. Khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik advokat. Organisasi advokat Pradi berperan dalam dua hal pokok, yaitu pertama sebagai agen pembaruan hukum yang dapat mengakomodir semua kepentingan yang bersifat global tanpa menghilangkan kepentingan lokal. Peran semacam ini penting karena pada akhir pembaruan hukum itu harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas. Sebagai agen pembaruan hukum, organisasi advokat harus bisa tampil lugas dan tegas, terutama jika berperan selaku fasilitator, mediator, dan katalisator terhadap semua kepentingan masyarakat. Hal ini penting mengingat bahwa selama ini belum ada organisasi advokat di Indonesia yang dapat melakukan peran semacam ini. Dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sebagaimana dimaksud, maka peran organisasi advokat yang kedua dan tidak kalah penting adalah sebagai penegak hukum untuk mewujudkan keadilan dan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan hal itu, maka beberapa tugas penting dan mendesak dilakukan oleh organisasi advokat, khususnya Pradi saat ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat advokat. Yang kedua, membuat dan menyelenggarakan buku daftar advokat dan setiap 1 tahun melaporkan perubahan jumlah anggota organisasi advokat kepada Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan khusus advokat, sebagaimana pada pertengahan tahun 2005 kegiatan ini telah berjalan. Yang keempat, menyelenggarakan ujian advokat. Yang kelima, menetapkan kantor advokat yang memberikan kewajiban untuk memberi calon advokat yang akan melakukan magang. Yang keenam, menetapkan dan menjalankan kode etik bagi para anggota advokat. Yang ketujuh, melaksanakan pengawasan terhadap advokat. Yang kedelapan, membentuk dewan kehormatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat-tingkat daerah. Yang kesembilan, memberikan teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap berdasarkan keputusan dewan kehormatan. Yang ke-10, membentuk komisi pengawas. Yang ke-11, menetapkan tata cara pengawasan terhadap advokat untuk dijalankan oleh komisi pengawas. Yang ke-12, memberikan dan atau mengeluarkan rekomendasi sehubungan dengan izin advokat asing yang akan bekerja sebagai karyawan di kantor advokat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu berbagai hal lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi advokat. Sekian dari penjelasan saya.